wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sebagai wasilah Ibu Geni, insyaallah dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati hadirin sekalian, para calon-calon penghuni surga, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mau ke surga Bang Dai? Aminnya dikit banget. Pertama sekali marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam satu tempat yang tidak lain adalah mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada seorang anak manusia junjungan alam, seorang nabi dan rasul, panutan umat, pemimpin dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kenal semua belum saya ini? Jangan dilihat penampilannya, karena yang hitam belum tentu dalamnya hitam. Biarkan keluarnya hitam, insya Allah dalamnya bisa gurih juga bisa. Artinya apa? Kita jangan pernah melihat kepada bungkusannya, benar nggak? Ada pantunnya begini: burung perkutut makan ketan hitam, ketan hitam ditanam di atas pasir. Jangan takut lihat yang hitam, biar hitam banyak yang naksir. Gak tahu yang naksir siapa, gak tahu. Jadi yang jelas pernah lihat kulitnya. Ya, benar nggak? Bilang kedondong tinggal sebiji, biar kata gondrong insya Allah bisa ngaji. Pada bulan suci Ramadan ini, harap kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak saudara kita, rekan kita yang kemarin masih ada di samping kita, pada saat ini sudah tidak ada lagi di samping kita. Yang kemarin masih panjang umur, yang sekarang sudah tidak ada lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat yang luar biasa? Panjang umur ini nikmat nomor satu, number one, number wahid. Kenapa? Karena orang dia hartanya banyak tapi tidak panjang umur, kira-kira enak ya? Hartanya banyak tapi dalam kuburan. Hartanya banyak, fasilitasnya banyak tapi ada di dalam kubur. Tapi ingat, dengan bulan suci Ramadan ini jangan dijadikan alasan untuk kita beraktivitas malam. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam sebuah makalahnya menjelaskan bahwa Ramadan ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ra, yang kedua adalah Tha, Mim, Alif, dan Nun. 5 huruf inilah yang menyusun kalimat Ramadan. Yang pertama adalah Ra, artinya ridwan Allah. Apapun yang kita lakukan, harapnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang kita lakukan, pergi pagi pulang sore, kalau Allah tidak ridho, tidak akan manfaat buat kita. Benar nggak? Jelas? Apaan? Ya pokoknya jelas dah. Bukan ridho Roma, tapi ridho ilahi. Tapi ingat, semua aktivitas ini harus dengan ilmunya. Saya kira datang ke sini kalau tanpa ilmu nyampe ke sini. Nggak sampai. Kerja harus pakai ilmu, hidup juga harus pakai ilmu. Apapun yang kita lakukan, ilmu nomor satu. Kita tidak pernah naik motor, belajar nggak pernah, dikasih sepeda motor, suruh jalan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Abrak. Juga kita dikasih mobil, nggak pernah belajar naik mobil, kemudian langsung kita bawa mobil, nyampe nya cepat ke rumah sakit. Benar ya?
Karena hanya dengan ilmu ini semua bisa digapai. Hanya dengan ilmu semua jadi mudah. Hanya dengan ilmu ini perkataan pun bisa menjadi indah. Tapi tanpa ilmu, terkadang apa-apa jadi salah kaprah. Kasih salah kaprah. Kagak ada juntrungannya kalau bahasa Inggris. Ya, itu kurang tepat, kemana-mana jadi salah. Saya ingat begini, kalau perkataan itu mengandung ilmu, maka yang mendengar pun jadi enak. Semuanya akan indah dan insya Allah orang tidak akan tersinggung. Ini pernah kejadian, ada suatu rapat di madrasah. Tahu madrasah nggak? Tahu madrasah di sekolah Anda tuh. Ketika rapat yang hadir ini guru semua. Ada kepala sekolah, ada guru matematika, ada guru sejarah dan lain sebagainya hadir semuanya di situ. Pada saat rapat membahas permasalahan sekolah, ini salah seorang guru mahamin kepengen buang angin. Yang namanya buang angin alias kentut, ini kalau ditahanin kira-kira enak ya? Nggak enak. Saking ditahanin kelamaan, bunyinya juga aneh. Coba kalau kita pengen buang angin dan kentut ditahanin, bunyinya gimana? Luar biasa, angin-angin dikit. Karena kedempet kan gitu. Ini karena yang dengar orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, ketika dengar kentut ini mereka diam. Tidak ada respon sama sekali. Paling tengok kanan, tengok kiri. Kenapa? Ada yang suka kentut juga ini? Alhamdulillah. Ya, kentut itu kan angin, betul ya? Kentut itu angin, ditahan panas dingin. Kalau emang nggak suka, pulangin. Kan gitu. Coba kalau di masjid, di musola ada tempat begini, kalau kita dengar kentut, maka wajibnya pura-pura budek. Jangan begitu ada orang kentut malah dicari di sebelah mana tadi yang kentut. Jangan-jangan tuh yang kentut ya. Besok nggak bakal balik lagi orang ngaji. Kenapa? Malu. Jadi kata Rasulullah, kalau pada saat pertemuan di dalam majlis ada orang lain ngaji, di antara kamu ada yang kentut, maka wajib pura-pura tidak mendengar. Rasain aja. Rasanya mau gimana kayak rasanya. Maka ketika sidang berlangsung, ketika ada yang kentut, karena ini adalah guru semua, nggak ada saling menyalahkan. Yang pertama komentar adalah guru agama. Ketika dengar kentut, apa dia bilang? Inilah salah satu yang dapat membatalkan wudhu. Karena yang ngomong guru. Kata guru matematika lain lagi. Kata guru matematika, inilah salah satu bilangan yang tidak bisa dikali, tapi bisa dibagi. Kata guru geografi lain lagi, perputarannya mengikuti arah matanya. Guru sejarah bilang lain lagi, inilah yang dapat menyebabkan perang saudara. Kata guru sosial, inilah salah satu bentuk berbagi, yang membagi tidak pernah merasa rugi, tapi yang dibagi kadang-kadang sakit hati. Ini gara-gara kentut, omongannya dibagi. Kita ngaji sekarang bawa kentut aja dah. Bawa kentut begitu. Kenapa? Semua harus dengan ilmunya. Tidak, anak-anak sekarang, anak muda bukan mengedepankan ilmu, tapi bahasa gaul yang dikedepankan. Kenapa? Karena sekarang banyak sinetron yang titelnya Islam, tapi kadang-kadang melecehkan Islam. Benar nggak? Ada yang judulnya bagus banget, tukang bubur naik haji. Tapi isinya persenjataan terus antara Haji Sulam dan Haji Muhyiddin. Dulu waktu kecil saya bangga banget. Ya. Bangga jadi anak haji, gara-gara ada Haji Muhyiddin, kita kadang-kadang malu disebut haji. Benar ya? Tapi alhamdulillah sekarang Haji Muhyiddin sudah sadar. Terus warisan udah dikasih adiknya. Dulu kan dia ngejar-ngejar Yaman tuh, tapi sekarang Yaman sudah nikah sama tulang kolbu. Ini dia bukannya muka-muka sinetron semua soalnya. Ini yang titelnya Islam, tapi kadang-kadang tidak membawa Islamnya. Makanya jangan salah kalau ada anak muda yang gaul, kemudian naik motor, ketabrak tiang listrik atau menabrak tiang listrik. Nabrak tiang listrik mati. Begitu masuk dalam kubur ditanya sama malaikat. Takutnya begitu ditanya malaikat pakai bahasa gaul jawabnya. Kan kacau itu. Man rabbuka?
Kasih tahu nggak ya? Mana juga? Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Kamu jawab pertanyaan saya, jangan main-main. Masalah buat lo. Kamu tahu nggak, panasnya api di dunia itu tidak seberapa panas dari panasnya api neraka. Terus saya bilang, wow gitu. Jangan sampai saya lemparkan kamu ke dalam neraka. Yus. Siapa? Tek jadinya. Jadi yang dikedepankan bukan ilmunya. Kalau ilmu yang dikedepankan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, insya Allah sukses. Dan sukses ini, insya Allah orang bahagia. Benar nggak? Tapi ingat, orang yang bahagia insya Allah sukses. Tapi orang sukses belum tentu bahagia. Kira-kira mau mana? Sukses atau bahagia? Bukan pilih kalau dua-duanya. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil dengan kalimat iman. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak hai. Kenapa tidak ya ayyuhal muslimun, orang-orang Islam? Tidak semua orang Islam kadang-kadang beriman. Kalau mau bukti silakan datang ke pasar, di mana ada wartegnya ditutupin, tapi kadang-kadang ada kakinya yang kelihatan. Benar ya? Saya pernah jalan-jalan ke pasar, di situ ada rumah makan, saya lihat ada kaki 3, bingung saya. Ini kaki manusia atau kaki apa? Kakinya ada 3. Ternyata ada 2 orang lagi makan, yang satu kakinya dinaikin. Jadi kakinya ada 3. Karena puasa ini melatih kejujuran. Kalau sholat bisa dilihat orang lain, kita amalkan yang dilihat orang lain. Tapi ketika puasa hanya kita yang tahu. Sekarang pura-pura lemes, tapi belum tentu kalau kita pura-pura lemes itu puasa, betul nggak? Kalau sebelum berangkat dari sini udah makan 2 piring kan gitu. Lagi udah lebur ya. Sebelum masuk hotel Balairung ini, nasi 1 porsi sama jus 1 gelas, masuk sini pura-pura lemes, kan nggak ada yang tahu. Benar nggak? Cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ini luar biasa. Yang kedua, agar apa yang kita lakukan ini semuanya dikabul oleh Allah, dihajat oleh Allah, jangan pernah lupa kita untuk bersedekah, walaupun sedekah itu hanya sekedar senyuman. Tapi ingat, jangan kebanyakan senyum juga. Setelah kejadian, ada orang lagi bangun masjid, ada anak muda datang nanyain, Pak, di mana nih yang biasa menangani sedekah? Dia datang ke pengurus masjid, tapi nggak ngasih apa-apa, dia cuma senyum-senyum doang. Ditanya, Bapak mau nyumbang? Tenang aja, udah dari tadi saya nyumbang. Sumbangannya berbentuk apa? Semen apa pasir? Dan tadi kan sih senyum dari tadi. Ternyata menyalahartikan senyuman. Subhanallah. Sekarang urusan dunia kita loyalitasnya luar biasa. Kalau kita nggak punya pulsa, kadang-kadang di kampung ini di tempat saya, kalau di sini mengalir utang, insya Allah. Pulsa masih utang 10.000. Besok gajian dibayar, benar nggak? Tapi kalau kita misalnya ke masjid nggak punya duit, ada nggak yang berani ngutang 1.000 atau 10.000 buat amal di masjid? Ada nggak? Nggak ada. Jujur aja. Makanya ketika di kuburan ada yang teriak-teriak, ya Allah, kenapa kuburan saya kok gelap begini? Kata malaikat, lo amal 1.000 aja udah selesai, pengen terang gitu. Sekarang kalau kita ke mall bawa duit 100.000, besar apa kecil? Tapi ketika kita ke musola, ke masjid, menghadiri masjid taklim, bawa duit 10.000, ya masih kita tukarin 1.000-an. Ini di kampung saya, kalau di sini insya Allah ada. Ya. Udah ditukarin 1.000-an semua, masih dicari juga yang ada lecek-lecek juga. Yang baru-baru dipisahin. Begitu datang ke musola ada masjid, bila cari yang lecek ditutup dinaronya. Bukan ikhlas, malu. Udah 1.000, lecek. Sekarang kita hitung-hitungan nih, bulan puasa nggak boleh bohong. Ibu-ibunya ke masjid taklim, bapak-bapaknya sholat Jumat di masjid. Tadi nih hari Jumat. Kebetulan di kantong kita ada duit 88.500. Oh, sebanyak-banyak kita ada. 88.500. Berarti ada pecahan 50.000-nya 1, 20.000-nya 1,
10.000-nya 1, 5.000 1, 2.000 1, 1.000 1, sama 500 perak 1. Jumlah totalnya 88.500. Kira-kira kalau kotak nyampe di depan kita, yang mana yang keluar? Yang mana? Oke. Alhamdulillah, jujur. Dompet yang keluar. Tapi yang penting ini, pernah ada marbot masjid ngitungin amal sambil nangis. Saya tanya, Pak, kenapa nangis? Ya Allah, Ustaz, tega banget, amal 500 perak. Saya bilang, Pak, 500 perak yang penting ikhlas. Bukan masalah ikhlasnya, Ustaz, ada balsemnya. Ya Allah. Ternyata habis kerokan itu buat amal. Saya bilang aja, ya udah, kalau misalnya amal ada balsemnya, insya Allah masuk surga, surganya bau. Balsem, ya Allah, 500 perak, surga 500 perak. Bensin aja udah berapa sekarang? 6.500. Jadi jangan sampai kita ingin sukses, ingin berhasil, tapi pelit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada kejadian, begitu di kotak amal dihitung, masih ada uang 100.000, masih bagus banget. Ini marbot sampai senangnya bukan main. Ya Allah, kalau setiap orang yang sholat Jumat ini ngasih amal, naruh di dalam kotak 100.000 kali 40 orang, 100.000 kali 40 berapa duitnya? 4 juta. Tinggal bagi 2, imamnya 2 juta, khotbahnya 2 juta. Benar ya? Kalau khotbah 2 juta, itu jam 9 udah nyampe kita ke masjid. Bacaannya juga beda. Ada cengkoknya kalau jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. 2 juta. Kalau 50.000 udah asal-asalan udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mana utangnya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak lu bayaran sekolah. Akhirnya galau lagi diimam. Subhanallah. Nah, begitu besoknya dilihat ternyata 100.000 ini ada yang salah masukin. Jadi ketika dia pulang dagang punya duit 110.000, dia beli rokok masuk kembali 1.000, sisanya 100.000, 100 sama 1.000 perak. Biar nggak salah, yang 1.000 di kantong sebelah kanan, yang 100 ditaruh sebelah kiri. Kalau nanti kotak nyampe di depan saya, maka tangan kanan ngambil ke dalam kantong yang kanan, masukin duit yang 1.000. Begitu lagi khutbah berlangsung ngantuk, ada kotak kaget, tangan kiri yang masuk. Akhirnya yang 100.000 dimasukin. Begitu sampai di rumah nyesel banget, ya Allah. Kalau bahasa Betawinya tambah gede itu kotak. Gara-gara kotaknya ya, semuanya jadi berantakan. 100.000 nyalo habis harian, habis semuanya. Padahal kalau ikhlas 100.000, maaf, 100.000 akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Cuma kadang-kadang kita